الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita berbagai nikmat, baik itu nikmat iman, Islam, sehat, afiat, taufik dan hidayah. Sehingga pada Jumat kali ini kita kembali berkumpul guna kita melaksanakan kewajiban kita salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan salat Jumat yang akan kita laksanakan dan seluruh amal ibadah yang sudah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Melalui mimbar yang mulia ini, izinkan khatib menyampaikan wasiat. Marilah sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang beruntung, selamat dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada pada tahun 1447 Hijriah. Perhitungan Hijriah ini diawali dengan hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan perjalanan yang cukup jauh, 400 km lebih. Kalau siang hari panasnya membakar kulit, kalau malam hari dinginnya sampai menusuk tulang sumsum. Nabi SAW dan para sahabat meninggalkan kota tempat dia dilahirkan dan dibesarkan, meninggalkan sanak famili, meninggalkan harta benda demi untuk mempertahankan keimanan. Mereka hijrah demi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itulah yang dipertahankan. Karena iman itulah menyebabkan Nabi dan para sahabat merasa kuat. Yang lemah menjadi kuat, jauh menjadi dekat. Itulah perjalanan hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat dari Mekah ke Madinah. Perjalanan untuk mempertahankan keimanan. Oleh karenanya saudara, kalau hijrah dilihat dari historis barangkali hanya sekali terjadi. Tapi kalau hijrah dilihat dari segi strategis, taktik dari sebuah perjalanan, maka hijrah akan terus diperlakukan sesuai dengan zaman kondisi kita. Kalau tadi saya katakan bahwa perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat adalah perjalanan mempertahankan iman, maka kita pun bisa hijrah sekarang ini. Hijrah dengan cara meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tahun kemarin kita dapati amal ibadah kita masih kurang, yuk pada hari ini, pada tahun baru ini kita tingkatkan amal ibadah kita. Al-iman yazid wa yandus.
Kalau dikatakan iman itu bisa tambah, bisa berkurang, yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman bisa bertambah kalau kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi iman bisa berkurang manakala kita sering bermaksiat kepada Allah. Makanya tanamkan ini hari merupakan satu momentum yang paling penting untuk kita berjanji kepada Allah untuk meninggalkan berbagai maksiat. Kita jadikan hari ini awal daripada tahun baru Hijriah untuk kita meningkatkan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Agar iman yang mahal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dititipkan ke dada kita, ke hati kita, betul-betul kita hargai dan kita manfaatkan. Jangan sampai iman ini lepas, saudara. Jangan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa bawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Makanya kata ulama, orang kalau mau meninggal dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, di samping dia melakukan ibadah, segala ibadah dengan ikhlas, selalu merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa takut di hatinya, walaupun dia sudah merasa amalnya hebat, amalnya banyak, ibadahnya sudah luar biasa, tapi tetap dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tetapkan imannya, agar Allah terima segala amal ibadahnya, agar Allah matikan dia dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, husnul khatimah. Karena orang kalau ngandelin amal saja tanpa merengek, tanpa minta kepada Allah, ini orang salah besar, sombong. Padahal Nabi SAW mengatakan, la yadkhula ahadakum al-jannata bi'amalih. Tidak ada seorang kalian itu masuk ke dalam surga karena amalnya. Wala anta ya Rasul, kamu juga tidak demikian ya Rasul. Naam, wala ana, saya pun tidak masuk surga dengan amalan saya, kata Rasulullah. Bayangin kalau Nabi aja mengakuin masuk surga bukan dengan amalnya, apalagi kita. Illa ayyataghmadallahu birahmatih, kecuali Allah curahkan rahmatnya buat kita, baru kita masuk surga. Yang ciptakan surga Allah, yang memiliki surga Allah, bahkan kita ini pun ciptaan Allah. Berarti Allah punya hak, punya wewenang untuk memasukkan kita ke dalam surga atau tidak. Penting minta. Ada rasa takut di sini, lalu minta kepada Allah. Innal mu'mina fi sittati anwa'in minal khawf. Kata Sayyidina Umar, seharusnya seorang mukmin itu berada dalam 6 rasa takut. Harus ada nih. Sebagai seorang mukmin, pada diri kita rasa takut terhadap 6 perkara. Yang pertama saja saya jelaskan di sini, min kibadillah. Rasa takut dari jurusan Allah, ayyakhuza minhul imana waqtal maut. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala cabut iman kita, ambil iman kita ketika meninggal dunia. Allah berkuasa, Allah punya hak untuk mencabut iman seseorang. Makanya ini yang harus kita takutin. Ya Allah, jangan kau cabut iman kami ketika kami dalam keadaan sakaratul maut, sehingga meninggal tetap dalam iman kepada Allah. Makanya penting doa. Habis sholat subuh, selesai wirid, selesai kita berdoa kepada Allah, lalu lantunkan Fatihah. Setelah Fatihah tutup dengan doa, Allahumma sabbitna bil iman, wa sabbitna bil Islam, wa sabbitna bil tauhid, wa sabbitna bil ma'rifah, wa sabbitna bil hidayah min dari dunya ila daril akhirah.
Ya Allah, tetapkan iman kami, tetapkan Islam kami, tetapkan tauhid kami ya Allah, tetapkan ma'rifah kami ya Allah, tetapkan hidayah buat kami ya Allah, dari mulai di dunia dan akhirat, dari mulai kami hidup sampai kami meninggal dunia. Saudara, kalau kita yakin merengek kepada Allah, berdoa dan doa kita diijabah oleh Allah, insya Allah kita mati semua bawa iman. Terbukti orang-orang tua kita semuanya yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu, mereka meninggal dalam iman. Mereka meninggal dalam Islam. Yang meninggal udah enak, udah tenang mereka. Maaf, sekalipun mereka meninggal banyak dosa, yang penting bawa iman saja. Kalau orang meninggal bawa iman, orang meninggal bawa Islam, sekalipun dosanya banyak, Allah mampu mengampuni dosanya. Dengan sebab apa? Dengan sebab istighfar orang-orang yang hidup. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Kata Allah, akan datang generasi setelahnya. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ, setelah mereka yang mati akan datang itu generasi berikutnya. Yaqulun, yang berkata, berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Tuhan kami ampunin dosa kami, wa li ikhwanina, dan dosa saudara-saudara kami, wa li ikhwanina allazina sabaquna, yang telah mendahului kami bil iman. Siapapun saudaranya, yang penting dia mati bawa iman, dapat doa ini, diampuni oleh Allah berkat doa yang hidup. Apalagi anak doain orang tua yang sudah meninggal dunia, mohon ampun kepada Allah, walaupun dengan doa yang super cepat, gampang dihafal, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, diampuni dosa orang tuanya yang sudah meninggal dunia, asalkan mereka meninggal bawa iman, bawa Islam. Ada orang tua yang kaget di sana, amalannya pas-pasan, tapi meninggal cukur bawa iman, derajatnya di sorga naik terus. Dia bingung nanya sama Allah. Yang Rasul bersabda, innar rajula laturfa'u darajatuhu fil jannah, sesungguhnya ada seorang yang derajatnya di sorga naik terus. Bayagul, sehingga orang ini berkata kebingungan, anna haza, dari mana ini kok nada pangkat derajat saya naik terus. Lalu dijawab dijawab, bistighfari waladika laka, itu karena istighfar anakmu kepadamu. Artinya istighfar anak buat orang tua yang sudah meninggal dunia itu menyebabkan pangkat derajat orang tuanya naik terus ke hadirat Allah Subhanahu, walaupun sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena memang Allah yang mengatakan, wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Tinggal kita yang masih hidup, apakah kita sanggup, mampu ditakdirkan oleh Allah meninggal bawa iman? Itu yang kita takutin. Mudah-mudahan semua kita yang hadir, anak cucu kita semua, istri kita, meninggal bawa iman, bawa Islam, meninggal husnul khatimah. Ibnu Mas'ud nggak ninggalin doa setelah diajarkan sama Rasulullah. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa qurrata 'ainin la tanqati wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jinanil khulud.
Ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang tidak murtad, iman yang tidak berbalik, iman yang tidak keluar dari keimanan tersebut. Wa na'iman la yanfad, kenikmatan yang enggak pernah musnah, kenikmatan di sorga yang enggak musnah. Adapun kenikmatan dunia bakalan hilang semua. Wa na'iman la yanfad itu maksudnya sorga. Wa qurrata ainin la tanjadi, dan kesenangan yang enggak putus-putusnya. Kalau Rasul kesenangannya dalam sholat, kalau bisa kita juga kesenangan kita dalam sholat. Nabi mengatakan wa qurratu aini fis shalat, kesenangan hatiku dalam sholat. Nabi kalau udah sholat senang, asyik. Usahakan kita begitu juga kalau lagi sholat, nikmat. Lagi baca Quran senang, lagi baca Quran asyik, sehingga apapun tidak mampu menolehkan kita dari Quran sebelum kita mengucapkan shadaqallahul azim. Karena hakikatnya kita sedang berdialog dengan Allah. Kita baca Quran lagi dialog sama Allah, masa lagi dialog. Ada yang mampu menolehkan, mengalihkan dialog kita bersama Allah. Lagi dialog dengan presiden aja nggak berani dialihkan dengan siapapun, apalagi ketika kita baca Quran, hakikatnya lagi dialog sama Allah. Mestinya nggak ada yang bisa mengalihkan konsentrasi kita, percakapan kita, dialog kita dengan Allah sebelum kita baca shadaqallahul azim. Itu artinya nikmat dalam baca Quran, nikmat dalam ibadah. Yang terakhir beliau minta wa murafaqata nabiyika Muhammadin, bisa berkawan, bisa berdekatan, bisa berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di a'lal jinanil khulud, di surga yang paling tinggi yang kekal. Mudah-mudahan doa tersebut bisa kita lantunkan semua. Kita bisa doa kita diijabah oleh Allah, sehingga kita semua dimatikan dalam iman, dalam Islam, bisa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah target yang paling utama memasuki tahun baru Hijriah. Semangat meningkatkan keimanan kita, seraya kita mempertahankannya dengan memperbanyak ibadah, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa idza Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia semua dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, mereka yang beramal saleh, mereka yang saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وصلنا بملائكته المسبحة بجرزه وسلس بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على هذا النبي الرحمة وشفيع الأمة سيدنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وقرابته أجمعين وارض اللهم عن خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الآل والصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والسدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر Yang subscribe semoga rezekinya berlimpah amin.